Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapa kami yang di surga, berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini, agar kami mengerti segala-galanya untuk memuliakan Tuhan. Di pagi hari ini kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema di pagi hari ini perjamuan kudus. Pagi ini subtemanya adalah makna, sedangkan subtema kedua nanti dampaknya. Ya. Banyak orang menjadi Kristen sudah biasa melihat perjamuan kudus. Sudah bukan hal baru, tetapi sayang sekali pengertiannya belum lengkap dan bahkan kadang-kadang meleset jauh, menyimpang jauh. Ini menyedihkan loh. Sangat menyedihkan. Ya. Perjamuan kudus itu memiliki akar sejarah yang sangat kuat, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebelum Tuhan Yesus disalib, ia merayakan Paskah bersama murid-muridnya. The Last Supper, perjamuan terakhir itu. Ya. Paskah hari itu berarti peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Mereka merayakan Paskah, mengucap syukur sebab keluar dari perbudakan di Mesir. Itulah yang dirayakan oleh bangsa Israel. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya merayakan Paskah, nah ini yang terjadi. Ya. Dalam perayaan itu mereka makan roti dan tidak beragi, yang tidak beragi, dan minum anggur sebagai simbol perjanjian Allah. Perjanjian dengan Allah. Ya. Namun, Tuhan Yesus tidak menekankan hal itu. Tuhan mengisi dengan makna yang baru. Kalau dulu keluar dari perbudakan di Mesir, itu perbudakan fisik. Lagi pula, yang perbudakan itu yang dialami oleh orang Israel, bukan kita. Jadi kalau kita memperingati Paskah keluar Israel dari Mesir, untuk apa? Kita bukan Israel. Makanya Tuhan memberikan makna baru. Ketika itu, ini dalam rangka merayakan Paskah loh. Ketika perjamuan terakhir, Tuhan memberikan makna baru. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bayangkan, tadi itu nggak ada orang berpikir inilah tubuhku. Inilah roti tidak beragi dulu kita keluar dari Mesir, kan gitu kan? Tiba-tiba Tuhan bicara seperti itu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu ia mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Itu kira-kira murid-murid bingung gak ya? Loh kok beda? Ada sesuatu yang baru. Jadi perjamuan kudus adalah lambang. Lambang kalau dulu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan di Mesir secara fisik. Sekarang perjamuan kudus adalah lambang pembebasan dari perbudakan oleh dosa. Oleh dosa. Kalau cuma keluar dari Mesir buat apa? Orang Israel yang keluar dari Mesir binasa itu hampir semuanya di padang pasir. Nggak ada gunanya itu. Harus keluar dari perbudakan dosa. Makanya kalau orang mengadakan perjamuan kudus untuk hal-hal lain, waduh itu menghina itu pekerjaan Tuhan. Dikerdilkan pekerjaan Tuhan. Perjamuan kudus ini luar biasa ini.
supaya manusia ingat harus keluar dari perbudakan dosa. Ya. Itu yang utama itu sebenarnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ritual, tetapi perintah langsung dari Tuhan Yesus. Yang harus dilakukan gereja. Sampai kapan? Sampai kedatangannya nanti yang kedua kali. Dicatat baik-baik itu. Perintah Tuhan Yesus langsung loh. Perintah yang lain apa, saudara? Yang langsung Tuhan Yesus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2 sakramen. Itulah arti sakramen. Sakramen di Kristen cuma ada 2. Perintah langsung Tuhan Yesus. Perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ya. Nah, begitu, saudara. Jadi, perjamuan kudus di gereja mula-mula maksudnya dulu itu yang zaman para rasul, bukan GMM ya. Tak salah mengerti lagi. Gereja kudus, perjamuan kudus di gereja dulu mula-mula itu, ya. Itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus hari itu, jemaat-jemaat mulai sering berkumpul dan berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan memecah-mecahkan roti. Itu Kisah Rasul 2 ayat 42. Apa maksudnya memecah-mecahkan roti? Perjamuan kudus. Itu sudah dilakukan oleh para rasul di Kisah Para Rasul. Jadi perjamuan kudus sudah menjadi bagian penting dalam ibadah gereja sejak mula-mula. Tidak boleh ada gereja yang tidak melakukan perjamuan kudus. Itu gereja sesat pasti. Sebab ini perintah Tuhan Yesus sendiri. Tidak boleh ada gereja yang tidak melakukan baptisan kudus. Itu bukan gereja namanya. Sebab itu perintah Tuhan Yesus langsung. Itu sebabnya kita punya 2 sakramen. Ya. Apa itu sakramen? Tanda atau upacara suci yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai sarana anugerah bagi semua kita yang percaya. Itu sakramen artinya. Jadi ada 2 ya, saudara ya. Baptis dan perjamuan kudus. Nah, hari ini perjamuan kudus adalah salah satu sakramen penting tadi di gereja. Termasuk di GMM. Gereja mula-mula. Di Pantai Indah Kapuk. Ya. Kemudian perjamuan kudus ini sebenarnya luar biasa, saudara. Sayang sekali tidak dijelaskan dan orang tidak mengerti, saya rasa. Hari ini, pagi ini kita akan belajar apa itu perjamuan kudus, maknanya apa, dampaknya apa dalam hidup kita kalau kita melakukan perjamuan kudus. Apa cuma kebiasaan? Atau apa sebenarnya? Ingat ya, perjamuan kudus itu titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nanti dibaca sendiri 1 Korintus 11 ayat 24. Nah, kalau kita bicara soal makna perjamuan kudus, kenapa sih kita mesti lakukan perjamuan kudus? Artinya apa sih? Ini ada banyak orang yang miss di sana, saya lihat. Sampai hari ini nggak ada yang menjelaskan tentang hal itu, nanti saya jelaskan. Ya. Kita baca dulu 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini jelas loh kalimatnya. Tapi banyak orang merubah-rubah. Waduh. Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus ini. Yang pertama dicatat menjadi peringatan akan aku. Untuk apa, saudara? Untuk mengingat akan Tuhan Yesus. Apanya? Wajahnya? Bukan.
Untuk mengingat apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus. Penebusannya di kayu salib. Bahwa kita tahu kita sudah ditebus. Bukan dengan barang yang fana. Dengan darahnya sendiri. Itu implikasinya apa? Kamu sudah ditebus. Jangan buat dosa lagi. Nggak ada lagi penebusan kedua. Sekali untuk selamanya. Tetap buat dosa, dibuang sama Tuhan. Nggak niat itu namanya. Itu artinya. Untuk mengingat akan aku. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama dicatat ya. Jadi penebusannya di kayu salib. Pengingat bahwa kita sudah ditebus dari perbudakan dosa. Keluar dari sana. Jangan terikat dosa lagi. Belajar jadi anak Allah. Itu saudara. Nah, tapi orang tidak ngeh bahwa itu salah satu cara Tuhan Yesus memberitakan keselamatan ke seluruh dunia tanpa ucapan. Tindakan. Perjamuan kudus ini dilihat orang sepanjang zaman sampai hari ini. Sejak hari itu. Apa maksudnya orang lihat? Kenapa? Supaya orang bertanya, untuk apa ini? Ternyata untuk mengingat pekerjaan Tuhan. Ternyata kita sudah ditebus. Bayangkan dengan cara apa kita bisa menyampaikan pesan sampai dari zaman ke zaman. Ditulis, bisa. Tapi ini lebih ampuh, dikerjakan. Dilihat banyak orang. Bayangin. Jadi kalau orang bicara, masa sih Tuhan Yesus yang suruh? Loh, perhatikan dari sejak awal setiap gereja melakukan perjamuan kudus sampai hari ini. Kalau catatan mungkin dirubah orang gitu. Kalau ini enggak dilakukan. Nangkep enggak maksud saya? Jadi bukti nyata Tuhan Yesus dulu eksis bersama para muridnya melakukan perjamuan kudus. Dan kita menjadi bagian loh. Oh itu luar biasa loh. Kalau orang mengerti ya, hal-hal lain di dunia ini menjadi kecil. Kecil. Masalah apa? Itu mah gak penting. Gak penting. Aduh HP ku hilang Pak kemarin. Gak penting itu. Ya hilang, aduh kok hilang ya gitu doang. Bukan nih, aduh Pak hilang Pak, tolong doain. Aduh, pakai aduh-aduh segala. Gak perlulah, gak ada HP gak apa-apa. Yang penting ada Tuhan saudara. Amin. Jangan aneh-aneh deh hidup sekali. Ya. Selain itu, pesan yang disampaikan dari generasi ke generasi untuk mengingat akan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Artinya perjamuan kudus itu adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melakukan ini artinya kita sedang bersekutu. Kalau saudara kan biasa ikut persekutuan doa gitu ya. Yang hadir teman-teman kita. Kita persekutuan dengan Tuhan Yesus ini. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, tapi Ia bersama kita. Bayangkan roh Allah yang maha tinggi ada bersama kita loh. Yang kedua artinya persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu maksudnya Tuhan Yesus. Roti yang turun dari surga. Itu Tuhan Yesus. Kita semua menjadi satu. Makanya gereja harusnya bersatu. Tapi kalau tidak dalam kebenaran, jangan bersatu. Kebenaran nomor satu. Mestinya semua belajar kebenaran bersatu. Ya, itu. Nah, gak usah ngomong antar gereja. Di satu gereja saja, para jemaatnya bisa gak suka satu sama yang lain. Ini apa ya? Bukan satu tubuh itu namanya. Itu pecah-pecah namanya. Ya. Nah, oke itu yang kedua ya. Persekutuan artinya. Yang ketiga, ini harus diingat.
Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebelum Tuhan Yesus nggak ada yang mengaku perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru, dimulainya perjanjian baru. Ya. Oleh darahku lagi. Oleh darah Tuhan Yesus. Perjanjian yang baru oleh darah Tuhan Yesus. Mungkin saya perlu refresh sedikit ya. Di zaman perjanjian lama, Taurat tidak bisa menyempurnakan. Taurat diberikan hanya sementara, menunggu Sang Mesias datang. Setelah Sang Mesias datang mati di kayu salib, Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Barang siapa masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ia lepas dari Kristus. Apa kurang jelas ayatnya? Jangan hidup menurut Taurat. Ya, persepuluhan, buah sulung, nggak ada itu. Itu Taurat itu. Jangan kau hidup menurut Taurat. Tapi persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Nggak hitung-hitungan maksudnya. Pak boleh kasih 10%? Boleh, tapi bukan Taurat. Itu praktek-praktek itu Taurat tuh. Kalau orang nggak bayar, ku catat namanya. Terus kamu belum bayar 2 bulan. Kau tuh bakat penagih hutang rupanya ya. Kerja sana jadi debt collector. Ini bagaimana ya? Nggak takut Tuhan itu. Percuma kau lakukan perjamuan kudus itu. Kau nggak hormat sama firman Tuhan, kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus membatalkan Taurat. Jangan pakai persepuluhan, buah sulung dan sebagainya. Kasih persembahan yang benar gitu aja. Dengan sikap hati yang benar. Pasti Tuhan berkenan. Pakai Taurat malah ditolak sama Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata, sejak perjanjian lama Tuhan sudah berkata begini, Nabi Yesaya, yang ku kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Bukan persembahan. Untuk apa persembahan? Tuhan gak butuh persembahan uang, kambing, domba. Memang Tuhan makan kambing, makan domba. Itu dalam rangka apakah kita taat mengasihi Tuhan atau tidak. Gitu loh maksudnya. Dulu itu sementara sebelum Mesias datang. Nabi Yeremia bernubuat, nanti akan ada saatnya. Bukan seperti perjanjian yang pertama yang di Gunung Sinai. Akan ada perjanjian yang baru. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu. Di hatimu, di batinmu. Bukan di 2 loh batu lagi. Di batin manusia, di 2 loh batu manusia. Di 2 loh hati manusia. Manusia dibuat pinter. Bukan menurut syariat Taurat. Ini haram apa halal ya? Boleh enggak ya? Bukan. Tapi kau akan mengerti kehendak Allah. Kamu akan mengalami pembaharuan akal budi. Kamu akan tahu membedakan yang ini kehendak Allah, yang ini bukan. Yang ini baik, berkenan, dan sempurna. Perubahan akal budi. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Perjanjian yang baru. Ya. Nah, akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu digenapi. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Habis deh semua Taurat. Perjanjian yang baru. Begitu ceritanya. Ya. Jangan mau diakalin sama orang-orang yang menekankan persepuluhan itu. Itu kan ujung-ujungnya cuma duit. Yang ditekankan itu pertobatan. Jangan dipotong ya video saya ya. Yang ditekankan itu pertobatan. Kalau orang bertobat pasti ia mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Persepuluhan itu banyak dipakai untuk menekan orang. Lalim itu orang-orang itu. Orang nggak punya harus bayar, harus bayar. Yang benar itu kalau nggak ada nggak usah persembahan. Persembahkan hati kita. Kan begitu. Nggak ada urusan uang. Tapi kalau uang punya triliunan, orang punya triliunan gitu, kasih gereja 1 juta. Baiklah, berarti kau nggak mengerti kasihnya Tuhan. Mendingan nggak usah kasih. Sorry ya, ini bukan soal uang ya, jangan salah mengerti ya, bukan.
Kalau jemaat yang baik, ia mendukung pekerjaan Tuhan sudah pasti. Tapi nggak perlu ditekan-tekan. Apalagi yang cash flow-nya pas-pasan misalnya. Bahkan yang orang yang kurang, gereja yang harus kasih. Terutama yang hadir on-site, yang online, ya enggak. Online seluruh dunia kita bagaimana mensupportnya? Enggak mampu lah. On-site yang hadir, terutama maksudnya ya, yang hadir dulu. Makanya kita melakukan perjamuan kudus ini apa nih? Perjamuan suci, bayangkan. Kita diundang dalam pesta perjamuan suci oleh Tuhan. Lah kalau kita hidupnya kotor, saudara berani nggak datang ke pesta yang mewah gitu, terus kucel gitu? Pasti nggak berusaha bersih-bersih, mandi. Minimal mandi lah ya. Masa datang ke pesta gitu nggak mandi gitu, rambutnya ucol-ucolan gitu, nggak mungkin kan? Pasti, aduh aku mau bersih-bersih. Ya nggak? Perjamuan bersama Tuhan, bersih-bersih. Bukan mandi fisik, mandi kembang gitu, bukan. Maksudnya bersihkan hati kita, ya. Itu maksudnya. Ini perjamuan kudus ini luar biasa loh sebenarnya. Ada yang rubah perjamuan kudus. Kalau saudara minum perjamuan kudus ini, nanti sakit giginya sembuh. Itu menghina Tuhan itu. Dipikir air anggur perjamuan kudus itu artinya obat. Jamu godok gitu kali ya. Ngawur gak karu-karuan. Tuhan bisa menyembuhkan, ya tapi bukan ini. Jangan dipakai perjamuan suci untuk hal-hal kepentinganmu itu. Ini penting sekali ini. Supaya manusia sembuh. Sembuh dari kesesatan. Supaya kita mengingat, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Kok masih matre kok? Supaya kita ingat, ya Tuhan Yesus mati buat kita. Aku mau selamat Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Mestinya begitu. Ini ngasih 10% aja minta dibalik lagi. 100 kali lipat. Waduh, gak tahu diri itu namanya. Ya, ini serius loh saudara. Jadi yang ketiga, perjamuan kudus artinya perjanjian yang baru. Kita masuk ke dalam perjanjian yang baru. Saudara bayangkan, ada suatu perjanjian yang lama nih. Perjanjian lama tidak berlaku lagi. Kemudian ada perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus. Lalu kita diundang. Ayo ikut, datang. Senang gak? Waduh, langsung ditinggalin semua. Ini paling penting. Nama kita dicatat di situ. Siapa Bu namanya? Catat. Siapa Pak namanya? Catat. Dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Tapi ingat, perjanjian itu ada hak, ada kewajiban. Enak aja cuma mau haknya doang. Ada kewajibannya. Kamu jadi anggota perjanjian baru, boleh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau enggak usah deh. Bahkan yang tertulis bisa dicoret. Kamu dulu kayaknya baik deh pertama kali. Kok sekarang jadi gini? Tipex. Pinjam Tipex. Jangan bilang gak bisa di-Tipex sama Tuhan. Coba berani gak hidup kudus. Makanya orang yang mengerti dituntut lebih banyak. Hari ini kalau saudara lebih mengerti dituntutnya lebih banyak. Ya, jangan pura-pura tidak tahu lagi mulai sekarang. Nama kita tercatat di perjanjian yang baru itu. Ingat loh, namaku tercatat di surga. Ah, mantap. Kalau namaku tercatat di surga, kemanapun aku pergi udah tenang deh. Namaku ada di surga. Itu, bukan masih buat dosa, masih pengen ini, pengen itu. Itu enggak sadar namanya di surga, dicoret sama Tuhan. Kalau kita sadar kita warga kerajaan surga, kita tentu hidupnya berbeda. Tentu kita tidak mementingkan diri sendiri. Tentu kita tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kita menghendaki semua teman-teman kita menjadi saudara kita, nanti ketemu lagi di surga. Kan gitu harusnya. Ini perjanjian bersama Tuhan, materainya darah Tuhan Yesus. Bayangkan itu. Apalagi yang bisa melebihi ini? Enggak ada.
Ini perjanjian yang terakhir, gak ada lagi perjanjian yang lain. Adam melanggar perjanjian di Eden. Israel melanggar perjanjian di Sinai. Perjanjian yang baru, perjanjian yang terakhir. Barang siapa melanggar, gak ada lanjutannya. Selesai sampai di sini. Makanya orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Terkutuk dia. Karena Tuhan sudah melakukan semuanya, masih tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia orangnya. Makanya Tuhan Yesus dalam satu kesempatan, para murid cerita, Tuhan, itu bisa ngusir setan loh, orang itu. Tuhan bilang apa? Bagus gitu. Enggak. Tuhan bilang begini, gitu aja jangan seneng, kira-kira bahasa sehari-hari aja ya. Gitu aja lu seneng. Kamu tuh happy kalau apa? Kalau namamu tercatat di surga. Kalau cuma ngusir setan, percuma. Kalau tidak tercatat di surga. Loh bisa gitu Pak? Bisa. Bukan orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Bukan orang yang menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang keempat, saudara, yang terakhir poinnya. Perjamuan kudus itu apa sih? Kita baca saja. 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, setiap kita melakukan hal itu, dalam perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita sedang memberitakan suatu hari Tuhan Yesus pasti datang. Dengan melakukan perjamuan kudus. Poin keempat. Jadi perjamuan kudus adalah pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Supaya semua orang tahu, iya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat-kalimat itu ya. Itu sebenarnya sedang mengajar kita sampai ia datang. Kan gitu, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang lagi nanti. Periode itu, perjamuan kudus kan periodenya itu. Artinya akan datang lagi. Pemberitaan. Mulai sekarang, jangan ada di antara kita yang menganggap ringan. Kegiatan ini cuma ritual seolah-olah. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang itu, aduh minta ampun deh. Sukanya main gadget. Gadget kalau buat belajar bagus. Ada AI, ada apa, bagus. Tapi kalau gadget hanya main game, apalagi yang titik-titik online itu. Yang ngabisin duit. Saya pakai titik-titik, soalnya kalau saya ngomong gitu disensor sama YouTube. Itu loh yang jadi-jadi itu loh. Yang online. Itu kan bodoh banget itu. Gak mungkin menang saudara. Pasti kalah. Itu dibaliknya ada yang main. Jangan bodoh hidup cuma sekali. Anak-anak muda terutama karena gak pengalaman sih. Kan gak pengalaman kalau masih muda, ya kan? Nah makanya dengerin yang lebih tua. Ya. Kamu belum pernah menjadi tua. Kalau kita pernah menjadi muda, nah itu kelebihannya. Jadi dengerin yang sudah pengalaman, jangan ngotot maunya sendiri. Mendingan waktumu dipakai untuk belajar AI, supaya suatu hari setahun 2 tahun lagi, gereja kita sudah punya website AI. Jadi kalau orang nanya, sebelum nanya kita, nanya ke situ dulu. Bisa ngomong lagi. Shalom saudara, ngomong nanti komputernya. Apa yang bisa kami bantu? Saudara butuh apa? Saudara bisa ngomong langsung nanti, lihat aja. Oh saya mau dibaptis nih. Oh ya, saudara ada baptisan nih. Katekisasinya mulai tanggal sekian. Yang jawab tapi komputer. Tapi saudara harus hidup kudus loh ya. Nanti malah dinasihati lagi sama komputer. Yang masih muda belajar.
Ya, jangan main, belajar. Belajar zaman sekarang itu udah menarik. Ada artificial intelligence, ada macam-macam. Ingat, apa yang kita lakukan dari perjamuan kudus ini, itu waduh, makna di balik itu, keselamatan jiwa semua manusia. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, makanya ada perjamuan kudus. Untuk mengingatkan semua orang apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Untuk mengingatkan bahwa nanti ada penghakiman, Tuhan Yesus datang kembali. Untuk dilakukan dari generasi ke generasi di gereja. Supaya kita menjadi saksinya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan seluruh dunia melakukan perjamuan kudus. Jangan dirubah-rubah ya. Perjamuan kudus untuk menolak bala. Supaya banyak rezekinya, ngawur-ngawur gitu nggak usah dianggap itu. Ada yang lebih penting, keselamatan jiwa kita dibanding semuanya itu. Makanya manusia sembuh dari penyakit atau enggak itu enggak penting. Yang penting selamat, sembuh dari kesesatan. Ada amin ya. Itu buktinya juga enggak sembuh. Buktinya akhirnya kau mati juga. Mau didoain, mau pakai apapun mati akhirnya. Artinya yang penting bukan itu. Fakta itu dilihat, kebenaran sesuai fakta. Jangan bisa dibohongin. Hidup cuma sekali. Kalau Tuhan belum panggil kita, kita nggak bakal mati, jangan khawatir. Kesembuhan itu terjadi. Kalau memang Tuhan belum menghendaki suruh kita pulang. Mujizat memang benar. Tapi jangan ditekankan yang utama. Bangsa Israel sudah melihat mujizat begitu luar biasa yang nggak pernah kita lihat. Laut terbelah, ada tiang awan, tiang api, ada roti dari surga. Ada apa lagi ya? Aliran sungai Yordan putus. Ada yang digigit ular tedung, mati semua kan. Musa disuruh buat tongkat ular. Barang siapa melihat tongkat itu sembuh, digigit nggak mati. Iya kan? Hari ini orang melihat ular, gambar ular setan gitu. Nggak belajar Alkitab sih. Itu Musa disuruh bikin tongkat ular, Nehustan namanya. Ditinggikan gini sama Musa. Semua orang Israel hari itu kalau kegigit oleh ular tedung, lihat ini, sembuh. Dan itu dipakai di perjanjian baru. Sama seperti Musa meninggikan tongkat ular itu, kita harus meninggikan anak manusia, Tuhan Yesus. Bukan semua ular setan, saudara. Apalagi ular yang di kebun binatang, bukan setan itu. Itu binatang ular biasa. Setan yang bahaya itu yang ada di gereja. Yang ngajarin sesat itu setan itu, saudara. Wajahnya manusia. Hati-hati itu. Ya. Hari gini perjamuan kudus dimain-mainin. Padahal ini penggenapan dari semua nubuatan di perjanjian lama. Itu penggenapannya. Semuanya. Coba aja nubuatan tentang apa? Makanya saudara jangan mengejar nubuatan yang enggak-enggak gitu. Nanti anak remajanya suruh maju ke depan dinubuatkan kapan dapat jodoh. Gak penting banget. Nubuatan itu tentang keselamatan. Tentang hal-hal yang penting. Bukan nubuatan kapan dapat jodoh. Bisnisku sukses gak kira-kira. Itu apa bedanya dengan tukang ramal Kuamia? Tahu Kuamia gak? Bilangnya nubuat lagi di gereja. Bukan nubuat itu. Itu namanya lu buat-buat ya. Buktinya apa? Enggak cocok semua. Herannya udah enggak cocok, percaya terus dengerin. Yang bodoh siapa itu? Yang ngomong apa yang dengerin? Dua-duanya katanya. Bukan saya loh ya, saya cuma nanya. Banyak orang jawab dua-duanya itu. Aduh. Kita itu sangat mengucap syukur, sangat bersyukur. Menjadi bagian dalam perjanjian yang baru. Nama kita tertulis di dalamnya. Tercantum, jangan sampai titip X ya Tuhan, namaku itu. Coba saudara bayangkan ya, kita diundang dalam pesta mewah yang ada daftar namanya. Kita ada loh. Kalau nggak ada gini, aku pengen masuk, nggak ada namamu. Gimana? Kok ditolak Tuhan? Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Wah kalau gitu, waduh Tuhan, lah terus siapa yang kenal aku? Nggak ada. Habis dikasih kesempatan, bukannya bertobat. Saudara ya, saya ingatkan ya. Dari perjanjian lama,
sampai perjanjian baru. Sampai langit baru, bumi baru. Semuanya tentang Tuhan Yesus. It's all about Jesus. Ya, itu sebabnya kita mesti mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya, berterima kasih saudara. Banyak orang gak berterima kasih, malah ngentengin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya manusia biasa. Kita juga bisa seperti dia. Ngentengin itu namanya. Kurang ajar itu sebenarnya. Itu Tuhan kita itu. Ia turun dari surga. Bersedia mati. Supaya kita selamat. Perjamuan kudus adalah sarana untuk mengkomunikasikan hal itu kepada seluruh generasi manusia. Sampai nanti kedatangan yang kedua kali. Amin ya semua ya. Saudara, saya ingat satu lagu lama ya. Kita itu berterima kasih sama Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mestinya setiap hari kita pilih lagu-lagu setiap minggu gitu ya. Yang bagus. Sebab lewat nyanyian kita menjadi saksi juga. Mengabarkan juga, mengajar juga. Mestinya gitu. Terima kasih kalau aku diperintah untuk melakukan perjamuan kudus. Kita harus datang dengan persiapan. Dengan persiapan apa? Siapkan hati kita yang bersih. Kita mau menghadap Tuhan. Kita diundang di meja pestanya Tuhan. The Last Supper. Perjamuan yang terakhir itu. Kita seperti itu. Kita diundang untuk memecah-mecahkan roti bersama-sama. Bersama Tuhan. Saudara siapkan hati yang bersih. Jangan sementara hidup dalam dosa berani menerima perjamuan kudus. Makanya kalau orang menerima perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Jangan sembarangan. Ya, yang di rumah jangan sembarangan. Persiapkan roti, anggur, gak ada anggur ya teh. Tapi jangan sembarangan. Roti yang secukupnya. Ya, jangan buat main-main. Ini gak main-main yang satu ini. Sakramen tidak boleh dianggap ringan. Sakramen cuma 2, titah Tuhan Yesus sendiri. Jangan dirubah-rubah. Makanya sebentar lagi nanti yang ibadah kedua ada baptisan. Baptisan kudus. Berapa belas orang ya. Itu sakramen juga. Dan itu sangat penting. Momen-momen penting dalam hidup kita itu. 2 sakramen ini sangat penting. Di mana kita bisa ikut perjamuan kudus bersama Tuhan. Kita diundang di meja pestanya Tuhan. Bersama-sama. Yang kedua ketika kita dibaptis. Itu kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Pertobatan. Itu. Kalau masih muda sudah mengerti seperti ini, luar biasa dia. Hidupnya menit demi menit tidak dipakai sia-sia. Belajar, kerja keras, jadi berkat. Setiap perkataan jangan keluar begitu saja. Setiap perkataan itu, hendaklah kau seperti orang bijaksana. Seperti keluar dari mulut, orang tua jadi senang lihat anaknya. Orang tua keluar bicara dari mulut, semua orang senang lihatnya, diberkati. Sebab dengan mulut yang sama bisa keluar berkat dan keluar kutuk. Mulut siapa itu yang keluar dari kutuk itu? Pasti bukan anak Allah. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita jadi mengerti perubahan akal budi, perubahan perasaan, makin dekat Tuhan, berubah total. Akhirnya kita nggak nanya apa-apa sama Tuhan. Itu kalau udah dewasa gitu, aku nggak nanya apa-apa Tuhan. Udah jadi bagian. Yang penting aku mulai perhatikan orang lain. Apa yang bisa aku berkati, menjadi berkat aku. Siapa yang bisa aku selamatkan. Itu mestinya. Kalau orang belum mengerti apa-apa itu pusatnya diri sendiri terus. Tapi aku begini maunya, dia nggak ngerti sih. Loh, nah itu dia ciri-cirinya. Orang nggak dewasa itu gitu, pusatnya diri sendiri. Kalau orang sudah dewasa, pusatnya bukan diri sendiri. Dia sudah menjadi murid Tuhan. Ya. Nah, setiap kali, sebulan sekali kalau di sini kita adakan perjamuan kudus,
ini mengingatkan kita akan semua hal ini. Makanya harus mengerti. Nanti saudara ulang-ulang terus ini dibuat ringkasannya. Dan itu berlaku seumur hidup. Jangan pernah lupa lagi mulai sekarang. Ya, kalau ada yang nawarin melalui perjamuan kudus nanti sembuh penyakitnya, nggak usah datang. Ya, yang begitu-begitu itu nggak ada di Alkitab. Itu ide manusia. Kita justru mau datang ini ada hal yang jauh lebih penting. Keselamatan jiwa kita. Penggenapan seluruh Alkitab, kitab suci itu ada di sini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Begitu saudara. Ya, jadi hendaknya kalau kita melakukan perjamuan kudus, itu mengingatkan kita bahwa kita itu semua ini keluarga Allah. Ya, kita harus ingat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dampaknya nanti kita harus hidup sesuai dengan makna perjamuan kudus. Maknanya itu kekudusan oleh Tuhan, di mana kita diikutkan ke dalamnya. Kita mengucap syukur oleh karena itu. Kan begitu ya harusnya ya. Ya, ini luar biasa saudara. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, perjamuan kudus itu bukan sekedar ritual loh ya. Ingat baik-baik, bukan hanya ritual. Kalau di rumah, jangan perjamuan kudus sambil kakinya diangkat gitu ya. Sambil leyeh-leyeh. Ya kecuali lagi sakit itu beda ya. Sikap hatinya yang benar, yang hormat. Ya Tuhan. Itu loh. Itu sebabnya kalau orang belum layak, jangan ambil perjamuan kudus. Tuhan marah nanti. Ya. Jangan agamawi, saudara. Ini hanya lambang. Ini hanya lambang. Jangan munafik. Ikut perjamuan kudus tapi jahat banget di luar sana. Terus apa maksudnya? Ya. Jadilah alat di tangan Tuhan, saudara. Jadilah alat di tangan Tuhan. Amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua para pelayan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus adalah undangan dari Tuhan Yesus untuk kita datang ke meja Tuhan. Tuhan berkata begini, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Kalau kita menjadi bagian dalam perjamuan kudus ini, harusnya kita diberi kelegaan oleh Tuhan. Ya, untuk itu siapkan dengan hati yang kudus, yang suci, yang bersih. Mari kita siapkan diri kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami menjadi bagian di dalam perjanjian yang baru. Layakkan setiap kami untuk melayani perjamuan kudus ini, juga menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari para pelayan perjamuan kudus bagikan roti dan anggur kepada semua yang hadir. Bapak Ibu yang di rumah silakan mempersiapkan diri, roti, anggur atau teh, dan terutama hati yang bersih. Salibnya, salibnya,
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, tolong angkat tangan. Yang di bawah sudah? Sudah ya? Oke, sudah semua. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus, untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini, GMM, Gereja Mula-Mula. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan sebagai keluarga Allah di bumi. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Kau pakai hidup mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Juga seluruh jemaatmu dimanapun berada, termasuk yang hadir di tempat ini. Izinkan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu.
Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, anugerah yang dari Tuhan, sehat, umur panjang, hikmat, marifat, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.